Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jangan lupa bahagia. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama, organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan, iaitu Gerakan 3A. Untuk menggalang dukungan rakyat Indonesia, usaha pertama yang dilakukan Jepang adalah mendirikan Gerakan 3A. Gerakan 3A didirikan secara resmi oleh Jepang pada akhir bulan Maret 1942 dan dipimpin oleh Hiroshi Shimizu, seorang propagandis Jepang, dan Mr. Samsudin, tokoh Farindra dari Jawa Barat. Nama Gerakan 3A merupakan singkatan dari semboyan propaganda Jepang, iaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Selanjutnya, yang kedua adalah PUTRA, Pusat Tenaga Rakyat. Pemerintah Jepang membentuk PUTRA pada bulan Maret 1943. PUTRA merupakan organisasi nasional yang dirangkul Jepang untuk mempropagandakan politik Hakko Ichiyu kepada rakyat Indonesia. Tokoh-tokoh PUTRA dikenal dengan sebutan 4 serangkai, di antaranya Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Adapun tujuan didirikan PUTRA adalah untuk memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sedangkan pendiri PUTRA bagi bangsa Indonesia adalah membangun dan menghidupkan kembali aspirasi bangsa yang masih terbelenggu politik imperialisme Belanda. Yang ketiga, MIAI merupakan satu-satunya organisasi pergerakan nasional yang diperbolehkan berdiri pada masa pendudukan Jepang. Karena dianggap mudah dirangkul Jepang, kegiatan MIAI terbatas pada pembentukan Baitul Mal atau badan amal dan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar keagamaan. Yang keempat, Masyumi. Pada tanggal 24 Oktober 1943, MIAI dibubarkan kerana perkembangannya tidak sesuai dengan harapan Jepang. Sebagai gantinya dibentuk Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, pada tanggal 22 November 1943. Ketuanya adalah Hasim Asy'ari, wakil ketuanya adalah Mas Mansur dan Wahid Hasim. Sebagai penasihat yaitu Ki Bagus Hadikusuma dan Abdul Wahab. Yang kelima, Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Pada tahun 1944, Panglima Tentara ke-16, Letjen Kumakichi Harada, menyatakan berdirinya organisasi Jawa Hokokai, iaitu organisasi pusat sentral yang anggotanya terdiri dari bermacam-macam Hokokai, himpunan kebaktian sesuai dengan bidang profesinya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Kyoku Hokokai atau Kebaktian Para Guru. Yang kedua, Iji Hokokai, Kebaktian Para Dokter. Yang ketiga, Fujinkai, Organisasi Wanita. Keempat, Keimin Bunka Sidoso, Pusat Kebudayaan. Yang kelima, Boy Engokai, Tata Usaha Pembantu Prajurit Peta dan Heiho. Yang keenam, Hokokai Perusahaan. Selanjutnya adalah organisasi semi-militer. Yang pertama, Pengerahan Tenaga Pemuda. Sebelum Jepang secara resmi membentuk organisasi semi-militer, Jepang telah melatih para pemuda untuk menjadi pemuda yang disiplin, memiliki semangat juang tinggi, dan berjiwa kesatria yang tinggi. Untuk menanamkan nilai-nilai semangat jiwa kesatria, disiplin, dan menghilangkan rendah diri kepada kaum pemuda adalah dengan pendidikan, baik pendidikan umum, sekolah rakyat, dan sekolah menengah, maupun pendidikan khusus latihan yang diadakan Jepang. Dan yang kedua, Sainendan, Barisan Pemuda. Sainendan merupakan organisasi pemuda yang didirikan pada tanggal 9 Maret 1943. Adapun pelantikan anggota Sainendan pada tanggal 29 April 1943, tepat pada hari ulang tahun Kaisar Jepang. Sainendan bersifat semi-militer. Organisasi tersebut langsung berada di bawah pimpinan Gun Saikan. Tujuan pembentukan Sainendan adalah mendidik dan melatih pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Namun maksud tersembunyi pembentukan organisasi tersebut adalah untuk mendapatkan tenaga cadangan sebanyak-banyaknya yang diperlukan bagi kemenangan Perang Jepang. Pada awalnya, Sainendan beranggotakan pemuda-pemuda Asia yang berusia antara 15 sampai 25 tahun, kemudian diubah menjadi 14 sampai 22 tahun.
Anggota Seinen dan sebanyak 3.500 orang yang berasal dari seluruh Jawa. Jumlah tersebut berkembang menjadi 500.000 orang pemuda pada akhir masa pendudukan Jepang. Selanjutnya, Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi. Keibodan juga merupakan organisasi pemuda yang dibentuk bersamaan dengan pembentukan Seinendan. Berbeda dengan Seinendan, dalam pembentukan Keibodan tampak bahawa pemerintah Jepang berusaha agar tidak terpengaruh oleh golongan nasionalis. Bahkan kaum nasionalis pada tingkat bawah pun tidak mempunyai hubungan dengan Keibodan, kerana badan ini langsung ditempatkan di bawah pengawasan polisi. Seinendan dan Keibodan dibentuk di Sumatera dan daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut. Di Sumatera, Keibodan dikenal dengan nama Bogodan, di Kalimantan disebut dengan Borneo Konen Hokokudan. Dan yang keempat, Suisintai, Barisan Pelopor. Barisan Pelopor dibentuk pada tanggal 14 September 1944 dan diresmikan pada tanggal 25 September 1944. Organisasi semi-militer ini dibentuk sebagai hasil keputusan sidang ketiga dari Chuo Sang-in, Dewan Pertimbangan Pusat. Barisan Pelopor dipimpin oleh Insinyur Soekarno, wakilnya adalah R.P. Suroso, Otto Iskandari Dinata, dan Dr. Buntaran Marto Atmojo. Tokoh nasionalis dalam Barisan Pelopor berusaha menanamkan semangat nasionalisme di kalangan para pemuda. Barisan Pelopor merupakan organisasi pemuda pertama yang dibimbing langsung oleh tokoh nasionalis Indonesia seperti Insinyur Soekarno. Yang kelima, Hizbullah. Pembentukan barisan semi-militer khusus yang direkrut dari golongan Islam diberi nama Hizbullah. Organisasi semi-militer ini diketuai oleh Kiai Haji Zainal Arifin dan wakilnya Muhammad Rum. Anggota-anggotanya antara lain Prawoto Mangunsasmito, Kiai Zarkasi, dan Anwar Cokro Aminoto. Hizbullah berdiri pada tanggal 15 Desember 1944. Dalam istilah Jepang disebut Kaikyo Seinen Teisi Shintai. Hizbullah mempunyai tugas pokok sebagai berikut. 1. Sebagai tentara cadangan dengan tugas dan program sebagai berikut. Yang pertama, melatih diri baik jasmani maupun rohani dengan segiat-giatnya. Yang kedua, membantu tentara Dai Nippon. Yang ketiga, menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh. Yang keempat, menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang. Lalu yang kedua, sebagai pemuda Islam dengan tugas dan program menyiarkan agama Islam, memimpin umat Islam agar taat menjalankan agama Islam dan membela agama. Baiklah, organisasi selanjutnya adalah organisasi militer. Yang pertama itu Heiho. Heiho dibentuk berdasarkan instruksi Bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kemaharajaan Jepang pada tanggal 2 September 1942 dan mulai merekrut anggotanya pada tanggal 22 April 1943. Syarat untuk menjadi anggota Heiho adalah pemuda berusia 18 sampai 25 tahun dengan pendidikan terendah SD. Anggota Heiho ditempatkan langsung pada Angkatan Perang Jepang, Angkatan Laut, Angkatan Darat. Walaupun hanya berstatus sebagai pembantu prajurit Jepang, anggota Heiho dilatih untuk menggunakan senjata dan mengoperasikan meriam-meriam pertahanan udara Jepang. Awal pembentukan Heiho untuk membantu pekerjaan kaisar militer seperti membangun kubu dan parit pertahanan serta penjagaan. Dalam perkembangannya, Heiho dipersenjatai dan dilatih untuk diterjunkan di medan perang. Jumlah Heiho diperkirakan mencapai 42.000 orang dan setengahnya berada di Pulau Jawa. Meskipun Heiho hanya sebagai pembantu prajurit Jepang, Heiho dimasukkan dalam komando militer Jepang. Jadi Heiho merupakan organisasi militer resmi. Prajurit Heiho tidak hanya menghadapi peperangan di Indonesia tetapi juga dikirim ke luar negeri seperti Malaya atau Malaysia dan Burma, Myanmar untuk menghadapi pasukan sekutu. Yang kedua, peta. Peta resmi berdiri pada tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan peraturan pemerintah Jepang yang disebut Osamu Sheiri nomor 44 yang mengatur tentang peta. Pembentukan peta dilakukan oleh Letjen Kumakichi Harada. Anggota peta terdiri dari orang Indonesia yang mendapat pendidikan militer Jepang. Berdirinya peta mendapat sambutan hangat di kalangan pemuda. Beberapa tokoh peta yaitu Supriyadi dan Sudirman. Tugas peta adalah mempertahankan tanah air Indonesia,
Peta memiliki peranan yang sangat besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan karena pada masa selanjutnya peta menjadi tulang punggung kekuatan TNI. Adapun ide awal pembentukan peta berdasarkan surat dari Gatot Mangkuparaja kepada Gwen Saikan pada bulan September 1943 yang isinya agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu tentera Jepang di medan perang. Di dalam peta ada 5 sistem kepangkatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Daidancho atau Komandan Batalion dipilih dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang terkemuka di daerah seperti pegawai pemerintah, pemimpin agama atau ulama, pamong praja, politikus dan penegak hukum. Yang kedua, Sudanso atau Komandan Kompi dipilih dari kalangan pekerja tetapi belum mencapai pangkat dan jabatan tinggi seperti guru sekolah atau juru tulis. Yang ketiga, Sodancho atau Komandan Peleton dipilih dari kalangan pelajar sekolah lanjutan atas atau sekolah lanjutan pertama. Yang keempat, Budancho, Komandan Regu dipilih dari kalangan pemuda dari tingkat sekolah dasar. Dan kelima, Giyuhei atau prajurit sukarela. Anggotanya sama dengan Budancho. Demikian penjelasan singkat tentang organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.